kembali di Warta Pemilu TVRI. Saudara, pemilu legislatif tinggal menghitung hari, namun hingga kini masalah-masalah menyangkut manajemen pemilu tak kunjung juga berakhir. Salah satunya adalah menyangkut kesiapan dan distribusi logistik. Bagaimana sesungguhnya kesiapan dan distribusi logistik hingga 10 hari menjelang pemilu legislatif ini, dan kira-kira upaya apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan pemilu legislatif 2009 ini. Berikut simak perbincangan kami dengan Darmayanto, calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional berikut ini. Selamat pagi Pak Dharma, terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Selamat pagi Mas Anci, pagi pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dharma, ini bagaimana Pak Dharma melihat bahwa 10 hari menjelang pelaksanaan pemilu legislatif ini, kondisi kesiapan dan distribusi logistik pemilu, baik menyangkut surat suara, menyangkut tinta dan seterusnya? Ya, secara general yang kita sudah bisa tangkap dari komunikasi massa yang dilakukan oleh KPU, kita sudah lihat bahwa KPU bekerja sama dengan TNI untuk menyampaikan distribusi soal kertas suara ini ya. Jadi artinya itu menurut kami cukup melegakan dalam asumsi karena network dari TNI ini kan sampai ke pelosok. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu dikritisi juga adalah soal penggelembungan daftar pemilih. Ini kan pola lama, permainan lama yang seharusnya sudah harus kita bunuh sama-sama. Praktek-praktek kecurangan seperti ini sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Dan pada akhirnya kan KPU menerima untuk mericek ulang, mensisir kembali daftar pemilih tetap tersebut. Oke, Pak Dharma, pada saat yang satu lagi, saat yang sama saya sudah cek di network sampai ke desa Ciomas sekalipun bahwa kertas suara untuk di wilayah Banten khususnya sampling di daerah pilihan saya itu sudah diterima dengan baik. Iya. Menurut informasi dari sejumlah pihak, ada yang mengatakan bahwa ternyata kertas suara atau surat suara yang sudah didistribusikan itu mengalami kerusakan. Ada yang mengalami basah begitu, ada yang kemudian bahkan salah dikirim ya, didistribusikan. Harusnya di dapil lain, tetapi kemudian sasarannya ke dapil yang lain begitu. Nah ini bagaimana mensiasati ini atau mengantisipasi ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik? Yang pasti harus koordinasi dengan sedalam-dalam mungkin ya, sedetail-detail mungkin. Karena ini pekerjaan taktis, jadi tidak bisa pendekatan strategis. Ini betul checklistnya, checkpointnya, hal-hal yang tadi tersalahkan tidak boleh ditoleran. Satu, kalaupun itu, kalau dengan ada koordinasi yang sedemikian rupa, pasti bisa diantisipasi. Misalnya saja kan setiap ini setahu saya ada cadangan. Bagi yang basah terhadap ini saya pikir masih bisa dikeringkan. Karena substansinya kan selain dari mekanisme orang yang berhak, tetapi kalau itu transparan, ini betul-betul basah karena misalnya kena hujan atau dan lain-lain, ini kan harus sama-sama. Berapa jumlahnya? Ya, lantas bagaimana dengan yang rusak dan memang sudah tidak bisa untuk digunakan lagi begitu? Ya, kalau itu tentu harus diisi, harus diganti. Tidak ada kata tidak. Ya, bagaimana Pak Dharma sendiri melihat tentang kinerja dari Komisi Pemilihan Umum kita ini, terutama terkait dengan kesiapan mereka untuk mensukseskan pemilu 2009? Ya, pada awalnya ini kan tertatih-tatih. Ya. Banyak sekali perbedaan pendapat ataupun berdiskusi panjang lebar. Tapi progres dari gerakan secara teknis, operasional itu kan agak lambat terlihat. Tapi saya lihat sebelakangan ini, kurang lebih terutama 2 minggu ini, saya lihat sudah mulai firm ya. Formatnya, performance dari teman-teman di KPU itu sudah nampak perputarannya itu cepat. Ya. Kalau ibaratnya gear itu baru gigi 1, gigi 2, sekarang sudah mulai speednya 4. Tapi belum 5 dan 6 bahkan. Lantas apa saja ya sejauh yang Anda amati? Persoalan-persoalan yang hari ini juga masih mengganjal untuk pelaksanaan pemilu 2009 ini? Ya, tentu saja adalah soal pendistribusian itu harus firm. KPU harus mendeklar per wilayah itu, misalnya saja kertas suara itu sudah confirm diterima sesuai dengan peruntukannya. Misalnya di Aceh mereka harus terima misalnya katakanlah 18 juta misalnya. Mereka harus firm sudah totally 18 juta. Cek dari ujung sampai ke ujung. Dari Sabang sampai ke Merauke itu harus ada satu. Yang kedua juga ini kan sekarang ada respon dari KPU sudah lebih cepat ya. Misalnya soal di push soal daftar pemilih. Mereka akhirnya mengakui. Ini kan lebih baik ketimbang teori lama menutupi kelemahan. Tidak. Sekarang mari kita sama-sama dorong supaya penyelenggaraan ini seperti tadi di temanya. Bermartabat, berintegritas. Jadi memang harus seperti itu.
dan orang salah itu bukan hal yang tabu buat kita. Oke, Pak Dharma kan adalah calon anggota legislatif Iya. dari Dapil Banten gitu. Iya. Kalau sudah melihat kesiapan logistik dan segala suatu DPT di Banten dan seterusnya begitu? Ya, itu yang saya katakan tadi, sampling saja itu di Ciomas, itu kampung dari Bu Atut kalau saya tidak salah ya. Dan di situ mereka sudah terima. Gitu. Kalau di Cikande saya dapat kabar dari teman-teman sudah ada sampelnya itu. Artinya kalau saja di pedesaan di Banten ini, berarti kemungkinan yang di Kota Serang, Kota Cilegon tentunya logikanya sudah diterima. Jadi tinggal sekarang adalah peningkatan dari pengawasan atas pemilu ini tadi. Kita bisa bayangkan biaya yang sedemikian besar, effort yang luar biasa sangat ini hanya hancur hanya karena kecurangan-kecurangan. Jadi politik uang, politik penggelembungan, politik jual beli kertas suara dan lain-lainnya ini harus diberantas habis. Ya, Pak Dharma, kita tahu bahwa persoalan distribusi ini masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian khusus. Iya. Gitu ya. Katakanlah untuk mendistribusikan ke Aceh, ke Iya. Ambon, ataupun juga ke wilayah-wilayah yang agak jauh dari Jakarta. Ini kan tidak mudah gitu. Betul. Selain harus melawan alam ya, katakanlah ada hujan, banjir, gelombang, dan seterusnya. Nah ini bagaimana kira-kira? Apakah perlu ada kerjasama yang dibangun oleh KPU dengan pihak-pihak lain begitu, sehingga kemudian ini bisa memudahkan proses ini? Satu, kita secara general tentu kalau wilayahnya masih bisa didatangi oleh pesawat yang besar, gunakan model FedEx, DHL, apapun namanya. Segala daya upaya, kalau perlu untuk yang lain diumumkan kepada swasta untuk sedikit mempospon aktivitas mereka, if possible. Tetapi dalam artian itu, yang jelas KPU harus mengoptimasi semua perusahaan-perusahaan kargo untuk memudahkan pendistribusian ini. Yang kedua, perlu langkah-langkah terobosan. iya, terobosan memang harus, dan ini sudah pendekatannya tidak bisa birokratis. Darurat begitu. Ini darurat dan itu harus sama-sama. Kalau nanti takut ada hal yang menyalahkan, letakkan orang KPK di sana. Pengawas, siapapun yang punya pengawasan pemilu, letakkan di sana biar sama-sama. Karena kontrol itu ada dari awal, saat pelaksanaan, dan sesudahnya. Oke, Pak Dharma, ada sejumlah pihak juga yang mengkhawatirkan kalau ini tidak tuntas, walaupun Bapak sendiri sudah cukup optimis begitu. Pemilu ini akan berjalan tidak serentak begitu. Nah ini bagaimana? Pendapat Anda seperti apa? Kalau pemilu itu kemudian tidak serentak, apa implikasinya buat demokrasi ke depan? Itu akan menimbulkan multiprestasi. Bisa saja potensi kecurangan sana tadi terjadi. Ya. Oleh karenanya menurut saya masih ada 10 hari untuk mengantarkan itu. Saya pikir kita bisa mengundang perusahaan-perusahaan kargo tadi, saya pikir mereka ahlinya. Bahasa Al-Quran silahkan sesuatu kepada ahlinya. Untuk mendistribusikan sesuatu ya perusahaan itu ahlinya. Tapi di pelosok ditambahlah oleh perangkat-perangkat TNI, pesawat-pesawat kecil, sehingga bisa on time sampai di lokasi. Jadi saya pikir itu. Yang kedua, ya kita tidak bisa mundur, Mas. Kita tidak bisa melihat ke belakang, Mas Ansi ya. Kita harus tetap melihat ke depan, dan inilah bayaran yang mahal untuk kita semua. Jadi apapun situasinya, ya mari kita tanggung sama-sama. Oleh karena itu makanya pada banyak kesempatan saya katakan, pengawas ini mulai dari Panwaslu-nya, KPK-nya, whatever, semua yang berkenaan dengan pengawasan ini sampai kepada caleg dan masyarakat sekalipun, mari sama-sama. Artinya harus bersinergi untuk kemudian Sinergi. mensukseskan. Jangan mengandalkan ini hanya tugas pemerintah, ini KPU. Enggak. Dan bahkan kita sesama caleg harus fair. Kalau ada praktek-praktek kecurangan, yuk kita sama-sama tegur. Bahkan lebih baik kan preventif. Ya, lantas bagaimana terkait dengan upaya untuk dalam tanda petik menertibkan daftar pemilih tetap yang fiktif, yang hari ini mungkin masih ada di dapil-dapil begitu? Ya, saya pikir tim di KPU, saya dengar kan ada tim IT-nya. Ya, saya pernah berdiskusi dengan mereka. Saya pikir dengan teknologi dan person yang ada, dan itu kandungan lokalnya sekarang jauh lebih banyak, mampu kok. Kalau mau betul-betul. Ini prinsipnya kuncinya goodwill-nya. Ada tidak kemauan politis untuk menyelesaikan ini? Kemauan strategis untuk membabat masalah-masalah DPT ini. Dan yang saya tekankan, KPU memang harus netral. Apa kira-kira peran dari partai politik terkait dengan upaya untuk membereskan masalah daftar pemilih tetap ini misalnya? Ya, yang jelas kan perangkatnya sama. Peserta pemilu ini kan jaringannya juga sampai ke pelosok, sampai ke tingkat ranting, sampai ke tingkat paling bawah logikanya. Jadi mari kita gerakkan sama-sama, mari kita kontrol sama-sama. Kalau perlu diperlihatkan, misalnya di TPS tertentu, ya di kecamatan tertentu, sama-sama kumpulkan untuk leveling peserta pemilu itu pada level kecamatan. Lihatkan, ini sudah ada daftar pemilih kita misalnya saja 18
ribu suara Iya. untuk satu kecamatan ini sudah ada 18 ribunya, Bapak silakan cek kondisinya ada. Iya, Dan iya. ini daftar pemilih tetapnya, silakan. Dan diumumkan, dan TVRI, KPU, semua media nasional harus mengintensifkan bahwa 3 hari Oke. menjelang H semua harus clear Sudah tuntas. terpilih. Oke, Tuntas. berarti perlu ada transparansi dan juga sehingga Iya. akuntabilitas ya, dan perlu cross check begitu. Yang Baik, jelas terima kasih. saya terakhir saya katakan bahwa pengawasan itu bisa dari mulai penyiapan pada saat penyelenggaraan dan pas. sesudahnya. Oke, baik, terima kasih Pak Darmayanto Terima atas kasih. waktu dan perspektifnya di Warta Pemilu pagi Oke, ini. makasih Mas Ansi. Ya. Saudara, demikian akhir dari dialog kita mengenai logistik pemilu. Tetaplah bersama Warta Pemilu TVRI, kami akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Ngapain masuk dari belakang? Kirain. Lihat dari sisi yang benar. Seperti pemilu, transparan, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawab.